Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Dunia Salesman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang beberapa langkah kunjungan salesman ke toko setelah dilakukan persiapan, kemudian pendekatan, kemudian ada mengecek stok toko, kemudian ada presentasi penjualan, kemudian closing penjualan, terus ada administrasi penjualan. Langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan atau itu adalah merchandising atau display, atau biar gampang dipahami kita sebut saja itu memajang produk seperti itu, teman-teman. Apa sih tujuan memasang produk tersebut? Yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan melalui impulse buying. Impulse buying itu artinya apa? Pembelian secara tiba-tiba. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika produk sudah terdisplay atau sudah terpajang di salah satu tempat, tentunya yang mudah terlihat oleh konsumen. Pada awalnya konsumen itu tidak mau membeli, tapi setelah melihat pemajangan produk tersebut secara tiba-tiba dalam benak konsumen itu, dia langsung teringat, oh ya, di rumah sudah habis, dan akan secara otomatis akan membeli produk tersebut. Itu contoh sebagai impulse buying, yaitu yang pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan melalui impulse buying atau penjualan secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua itu sebagai brand awareness atau pengingat terhadap produk tersebut. Contoh seperti ini, teman-teman. Ketika konsumen sebenarnya hampir sama dengan impulse buying tersebut, cuman bedanya konsumen yang lupa itu akan teringat ketika melihat produk itu terpajang. Oh, itu ternyata teh hijau dari produk teh jenggot masih ada dan tersedia di sini. Itu seperti itu. Itu yang kedua. Untuk brand awareness ini sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu cara itu menggunakan kita memajang produk, yaitu display tersebut tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua, kita memasang stiker ataupun banner ataupun sunscreen atau samblin terkait produk tersebut. Misalkan contoh yang kita jual adalah produk green tea, maka kita pasang stiker atau sunscreen atau samblin atau banner terkait produk tersebut. Tentunya kita harus izin kepada pemilik toko tersebut. Kita tempatkan stiker tersebut atau banner tersebut di tempat yang sudah disediakan oleh toko itu terkait untuk brand awareness. Termasuk brand awareness itu adalah tujuan dari pemajangan produk. Kemudian yang selanjutnya yaitu biar toko itu terlihat lebih indah, terlihat lebih rapih ketika produknya dipajang sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh toko. Kemudian untuk tempat display atau tempat memajang produk itu menyesuaikan tempat yang ada di toko. Misalkan teh hijau nanti bisa ditempatkan di rak ataupun di etalase. Misalnya rokok biasanya itu di etalase dekat kasir, itu kalau rokok biasanya. Kemudian contoh misalkan minyak rambut biasanya juga bisa di etalase, bisa disandingkan dengan beberapa produk yang lain. Kemudian syaratnya apa sih untuk pada saat kita memajang produk tersebut? Yaitu di mana sih kita harus memajang produk tersebut? Itu syaratnya yang pertama syaratnya hanya satu. Itu harus mudah terlihat oleh konsumen. Tentunya tetap kita
menyesuaikan tempat yang ada di toko tersebut. Kemudian untuk mendisplay produk tersebut itu sesuai dengan planogram yang telah ditentukan oleh perusahaan salesman tersebut. Planogram itu apa? Planogram adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan tertentu dalam pemajangan atau mendisplay produk tertentu di sebuah toko atau di sebuah toko tradisional atau di minimarket atau di modern trade. Seperti ini teman-teman, mendisplay produk itu biasanya dilakukan oleh salesman di toko-toko retail atau di toko-toko yang toko-toko tradisional. Karena di toko seperti modern trade MT ataupun minimarket ataupun supermarket itu sudah ada petugas untuk mendisplay produk tersebut. Sekian teman-teman terkait dengan proses merchandising atau mendisplay produk atau memajang produk, di mana itu adalah salah satu dari beberapa langkah kunjungan salesman yang harus dilakukan ketika kunjungan ke toko. Teman-teman yang baru mampir di channel saya, bantu support channel saya dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Bila video ini dianggap bermanfaat, boleh dibagikan ke teman-teman semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video tips salesman berikutnya. Oke.